Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba. Jadi, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, ada pun istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu NAPZA, yang singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah narkoba ataupun nafza mengacu pada sekelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang biasanya dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau untuk obat-obatan pada penyakit tertentu. Namun, banyak orang yang menyalahgunakan pemakaian narkoba dan tidak sesuai dengan dosis semestinya. Nah, yang pertama ada narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, sebagaimana yang tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang termasuk dari jenis narkotika, yang pertama ada tanaman papaver, opium mentah, opium masak, yaitu dari candu, jicing, dan jicingko. Ada opium obat, morfina, kokain, egonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Adapun garam-garam dan turunan-turunannya dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut. Nah, jadi yang kedua ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Terdapat 4 golongan yang termasuk psikotropika menurut undang-undang tersebut. Tetapi setelah diundangkannya Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan golongan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian, saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan 3 dan golongan 4 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Zat yang termasuk dalam psikotropika yaitu ada sedatin, rohypnol, magadon, valium, mandrax, amfetamin, fexidilin, metakualon, metilfenidat, fenobarbital, flitrazepam, ekstasi, sabu-sabu, LSD, dan sebagainya. 3. Ada bahan adiktif berbahaya, yaitu berupa bahan alamiah, semi-sintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Nah, seperti alkohol yang mengandung etil etanol, inhalen yang sebagai bahan pelarut berupa zat organik ataupun karbon yang menghasilkan efek yang sama oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap. Contohnya seperti lem atau perekat, aseton, eter, dan sebagainya. Hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah khawatir.
Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja, dewasa, bahkan anak-anak SD sampai SMP. Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan dari narkoba. Kelompok berdasarkan efek. Nah, dari berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan yang pertama sebagai halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat sesuatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada dan tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya seperti kokain dan LSD. Yang kedua, ada stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga, serta cenderung membuat lebih senang gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga, ada depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya seperti putau. Nah, yang keempat ada adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya seperti ganja, heroin, dan putau. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, tumbuhan ganja juga dia memiliki manfaat, yaitu sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkan sangat kuat dan bijinya juga dapat digunakan sebagai sumber minyak. Namun, karena ganja dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini menjadi nilai lebih bagi ekonomi, orang lebih banyak menanam ganja untuk hal yang disalahgunakan. Nah, morfin juga memiliki manfaat. Jadi, morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan sakit. Namun memiliki efek samping dari morfin yaitu penurunan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Morfin juga dapat menghilangkan rasa lapar, merangsang batuk, dan menyebabkan konstipasi. Morfin menimbulkan ketergantungan tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Pasien morfin juga dilaporkan menderita insomnia. Nah, selanjutnya ada narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang artinya obat bius. Jadi, narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu ada candu, kokain, dan ganja, baik murni maupun bentuk dalam campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Jenis-jenis dari narkotika itu ada 10. Yang pertama ada opium, yang kedua ada kodein, yang ketiga ada metadon, yang keempat ada LSD, yang kelima ada PC, yang keenam ada meskalin, yang ketujuh ada barbiturat, yang kedelapan ada demerol atau petidin atau petidina, yang kesembilan ada detropropoxifen, yang ke-10 ada hasis. Nah, hasis ini dia berbentuk tepung dan warnanya hitam. Ia dapat dinikmati dengan dihisap ataupun dimakan. Nah, narkotika jenis hasis ini dia tidak berbahaya karena jarang membawa kematian. Nah, jenis-jenis dari psikotropika yaitu ada ekstasi, demerol, speed, angel dust, sabu-sabu, sedatif, megadon, dan nipam. Jenis-jenis psikotropika juga sering dikaitkan dengan istilah amfetamin.
di mana amfetamin ada 2 jenis, yaitu MDMA, yaitu metildioksi-metamfetamin, dikenal dengan nama ekstasi. Nama lainnya fantasi pills index. Kemudian jenis lain dari metamfetamin yang bekerja lebih lama dibandingkan MDMA, dapat mencapai 12 jam, dan efek halusinasi lebih kuat. Nama lainnya adalah sabu-sabu. Nah, yang selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang dapat membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Contohnya seperti alkohol, nikotin, kafeina, dan zat designer. Dampak dari narkoba yang disalahgunakan akan berakibat bagi fisik, emosi, maupun perilaku dari pemakainya. Nah, yang pertama ada dampak narkoba terhadap fisik, yaitu berat badannya akan turun drastis, matanya akan terlihat cekung dan memerah, mukanya pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah. 6. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Nah, selanjutnya ada sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Nah, yang kedua ada dampak narkoba terhadap emosi. Yang pertama, sangat sensitif dan mudah bosan. Yang kedua, jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang. Yang ketiga, ada emosinya tidak stabil. Yang keempat, kehilangan nafsu makan. Nah, yang selanjutnya ada dampak narkoba terhadap perilaku. Yang pertama ada malas, terus yang kedua sering melupakan tanggung jawab, yang ketiga jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya, yang keempat menunjukkan sikap tidak peduli, yang kelima menjauh dari keluarga, yang keenam mencuri uang di tempat sekolah ataupun tempat-tempat pekerjaan dan juga rumah. Yang ketujuh ada menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Yang kedelapan sering menyendiri. Yang kesembilan menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi ataupun gelap. Yang kesepuluh ada takut akan air. Yang kesebelas batuk dan pilek berkepanjangan. Yang ke-12 ada bersikap manipulatif. Yang ke-13 sering berbohong dan ingkar janji. Yang ke-14 sering menguap. Yang ke-15 mengalurkan keringat berlebihan. Yang ke-16 sering mengalami mimpi buruk. Yang ke-17 mengalami nyeri di kepala. Yang ke-18 mengalami nyeri atau ngilu di sendi-sendi tubuhnya. Nah, adapun hukum narkoba. Fungsi dari hukum narkoba ini untuk membatasi penyalahgunaan narkoba sehingga lingkungan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Nah, beberapa fungsi dari hukum narkoba. Yang pertama, melindungi banyak orang dari bahaya. Yang kedua, menghukum para penjahat atau memperdagangkan atau menggunakan obat-obat terlarang. Yang ketiga, adanya minimalis dampak negatif dari narkoba dalam masyarakat. Hukum dari narkoba ini dia bersifat kompleks dan terus berubah karena disesuaikan dengan jenis dan tindak kejahatan obat terlarang. Begitupun dengan tingkat hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan tingkat kasus narkoba, diantaranya yang pertama, kejahatan narkoba tingkat A atau kelas 1. Nah, tingkatan kasus obat yang paling berbahaya dan hukumnya pun paling serius. Contohnya, narkoba yang disalahgunakan yaitu adanya opium, morfin, heroin, metadon, kokain, ekstasi, LSD, dan lainnya. Nah, yang kedua ada kejahatan narkoba tingkat B atau kelas 2. Nah, tingkatan kasus obat yang dianggap tidak terlalu berbahaya atau lebih rendah dari tingkat A dan hukumannya lebih ringan. Contohnya, narkoba yang disalahgunakan adalah kodein, amfetamin, barbiturates, dan dihidrokodein. Nah, yang ketiga ada narkoba tingkat C atau kelas 3. Tingkatan kasus obat yang tidak berbahaya atau lebih rendah. Lebih rendah tingkatannya dari kelas B. Tentu saja hukumannya pun paling ringan, diantaranya yaitu obat resep seperti tranquilizers atau obat rasa cemas, depresi, dan insomnia. Nah, yang kedua ada ketamin atau obat bius yang berefek halusinogen dan melumpuhkan semua indera. Yang ketiga ada GHB, yaitu obat penenang, dan kannabis, jenis tanaman untuk penenang. Nah, di Indonesia sendiri
Ada dua undang-undang yang digunakan untuk permasalahan narkoba. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.